Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman wa kafa biha bin ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah talim Angkasa 56 di mana saja berada, alhamdulillah wa syukurillah. Allah masih panjangkan umur kita, Allah masih beri nikmat sehat walafiat, nikmat segalanya yang tidak mungkin dapat kita hitung seluruhnya. Mari sama-sama kita syukuri nikmat semua itu. Semoga Allah tambahkan dan Allah tambahkan keberkahan buat hidup kita semua dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Hadis Sahih Muslim yang ke-769. Siapa dulu baca, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran, Guru? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Sahih Muslim, hadis yang ke-769, keutamaan menyimak bacaan Al-Quran dan menghayatinya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra alayya al-Quran. Qala faqultu ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzila. Qala inni astami an asma'uhu min ghairi wa qara'tun nisaa hatta idza balagtu wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahidan. Rafa'tu ra'si aw ghamazani rajulun ila jambi farafa'tu ra'si fara'aitu dumu'ahu tasilun, yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, sabdanya, bacakanlah Al-Quran kepadaku. Jawabku, bagaimana pula aku harus membacakannya kepada Anda, sedangkan Al-Quran itu sendiri diturunkan kepada Anda. Sabda beliau, aku ingin mendengarkannya dari orang lain. Karena itu, kubacakan kepada beliau surat An-Nisa. Ketika bacaanku sampai kepada ayat fakaifa iza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika haulai syahida. Surah An-Nisa ayat 41. Ketika itu aku mengarahkan pandanganku kepada beliau, maka kelihatan olehku air matanya mengalir. Sampai sini, Guru. Lanjut lagi, satu ayat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi ayyajida fihi salasa
Khalifati Uzamin Imanin Kulna Na'am Kola Pasalasa Ayati Koro Ubihinna Ahadukum Bisolatihi Khairullah Min Salasati Khalifatin Uzamin Imanin. Yang artinya keutamaan membaca Al-Quran dalam sholat. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, sukakah kamu bila kamu pulang ke rumahmu lantas kamu mendapati 3 ekor unta yang sedang bunting dan gemuk-gemuk? Jawab kami, tentu ya Rasulullah. Kata beliau, membaca 3 ayat dalam salat lebih bagus nilainya dari ketiga unta bunting itu. Terima kasih guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi 1771. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-771, keutamaan surat Al-Baqarah dan Al-Imran. An Abi Umamah al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi iqra'u az-zahra wa ini al-baqarata wa surata al-imrana fa innahuma ka'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma goma matani au ka'annahuma wayatani au ka'annahuma firqani min tayrin sawafin tuhajjani an ashabihima iqra'u suratal baqarah fa inni ahzaha baqaratun wa tarkaha hasratun wa la astati'uhal batolatah qala Muawiyatu balagni annal batolatas sahara, yang artinya dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu an katanya dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena dia akan datang memberi syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat nanti. Bacalah Zahra ini baik, yakni surat Al-Baqarah dan Al-Imran, karena keduanya akan datang pada hari kiamat nanti seperti 2 tumpuk awan menaungi pembacanya, atau seperti 2 kelompok burung yang sedang terbang dalam formasi hendak membela pembacanya. Bacalah Al-Baqarah karena dengan membacanya beroleh berkat, dan dengan tidak membacanya beroleh penyesalan, dan pembacanya tidak dapat dikuasai, dikalahkan oleh tukang-tukang sihir. Terima kasih guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah semua, hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam khusus riwayat Muslim tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Kalau hadis ini kita jelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran, sudahkah Al-Quran pagi ini kita baca? Bu, udah baca belum? Iya.
Dari Abi Umamah Al-Bahili 771, ia mendengar Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Oh, ini yang selanjutnya. Tadi dari apa? Dari pertama kelewat. An Abdillah qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'u alayya al-Qur'ana qala faqultu ya Rasulullah aqra'u alayka wa alayka unzila. Nabi berkata kepada Abdullah, ya Abdullah, bacakanlah Al-Quran. Kemudian Abdullah mengatakan, bagaimana kami bacakan Al-Quran kepada Anda, kepada engkau, sedangkan engkau lah yang diturunkan Al-Quran langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Lalu Nabi mengatakan, inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Aku ingin mendengarnya bukan dariku sendiri, tapi dari orang lain yang membaca aku dengar. Jadi berbeda, saudara. Ada pemahaman yang kita baca sendiri, juga ada pemahaman yang ketika orang lain yang membaca, kita yang mendengarkannya. Makanya bagi orang yang memahami Al-Quran, baik dia baca maupun dia mendengarkan, dia akan selalu memperhatikan ayat-ayat yang dibaca, yang dia dengar. Nah, ketika itu Abdullah membaca apa? Membaca surah An-Nisa ayat 41. Pertama dia baca, sampailah kepada ayat yang 41 yang berbunyi, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Kata Nabi, cukup sampai di situ. 41 ayat Nabi dengarkan, Nabi perhatikan dari surah An-Nisa. Lalu Abdullah melihat setelah dia lagi memandang Al-Quran, karena Nabi suruh berhenti, lalu dia angkat kepalanya dan dia menyaksikan kalau Rasulullah sedang mengeluarkan air mata atau air matanya sedang menetes. Nah, saudara-saudara, begitulah Al-Quran kalau dibacakan di hadapan orang-orang yang paham Al-Quran. Ini kita kalau dengar baca Al-Quran pada bercanda, ya. Nggak peduli Al-Quran dibaca. Yang megang HP aja. Ya. Itu kalau saya perhatikan kalau di acara-acara kan biasanya itu acara ada pernikahan, acara-acara maulid, acara apa kan dibacakan Al-Quran. Oh, yang ngobrol-ngobrol, ya. Yang pegang HP, yang SMS-an, yang WA-an, dan seterusnya. Kenapa itu terjadi? Karena mereka tidak memahami Al-Quran. Rugi, saudara. Padahal kalau dia dengarkan, dia pahami, itu Allah sedang nasihatin kita, Allah sedang peringatkan kita, Allah sedang berikan kita petunjuk dan hidayah. Mestinya kalau dia paham. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu semua, kalau kita baca sendiri atau kita dengarkan orang yang baca, apalagi Quran sekarang gampang ada di HP, ayat apa yang dibaca, coba Anda dengarkan dan perhatikan. Mudah-mudahan saat itu Anda mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Anda dapat memahami maksud dari ayat itu yang dibaca. Kalau belum paham, tanyakan nanti sama guru di mana tempat Anda belajar, tempat kita belajar. Ayat ini menjelaskan bagaimana ketika didatangkan kepada kami tiap-tiap umat dengan bersaksi. Dan kami datangkan engkau, hai Muhammad, menjadi saksi di tengah-tengah umatmu. Nanti di yaumil qiyamah, saudara-saudara sekalian, semua umat manusia diberikan satu orang saksi. Yaitu Nabi Musa menjadi saksi terhadap umatnya. Nabi Adam menjadi saksi terhadap umatnya. Semua Nabi-Nabi menjadi saksi. Itu yang Nabi, ketika Nabi dikatakan, engkau juga Muhammad, wajibna bika ala haula'i syahida. Engkau juga, hai Muhammad, akan menjadi saksi di antara umatmu. Nabi berpikir, buat umat yang masih hidup, dia siap menjadi saksi. Tapi bagaimana terhadap umatnya nanti yang sesudahnya? Sesudah Nabi tiada, Nabi tetap dimintakan menjadi saksi. Lalu Nabi mengeluarkan air matanya, sedih. Bagaimana nanti ya Allah, aku menjadi saksi terhadap umatku, di mana umatku hidup sesudah aku tiada. Nah, ini.
Jadi oleh karena itu saudara-saudara sekalian, apa saksinya nanti? Yang menjadi saksi adalah Al-Qur'an. Ya. Jadi Al-Qur'an lah nanti yang menjadi saksi, ya. Ya, apabila Al-Qur'an kita baca dengan baik, kita pahami, kemudian kita amalkan isinya, maka Al-Qur'an itulah yang menjadi saksi kalau kita adalah umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya kita bisa mendapatkan persaksian sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti kalau kita nih sebagai umatnya, maka bacalah Al-Quran setiap hari. Minimal 100 ayat, itu udah minimal, saudara-saudara sekalian, 100 ayat. Orang yang membaca setiap hari 100 ayat, dia akan terhindar dari sifat munafik. Ada hadis juga begitu. Jadi sudah baca 100 ayat, kira-kira udah belum? Wallahu alam, terserah Anda jawabnya masing-masing. Ya, 100 ayat dari mulai Al-Baqarah 100 ayat. Apa An-Nisa dan seterusnya. Atau saya nggak sempat pegang mushafnya. Bagaimana saya supaya bisa membaca 100 ayat? Al-Ikhlas 4 ayat, saudara. Kalau Anda baca 10 kali berarti 40 ayat. Kalau Anda baca 100 kali, berarti Anda sudah membaca ayat Al-Quran 400 ayat. Jadi 100 kali 4, 400. Gampang kalau hitung-hitungan ayat begitu, saudara. Yang penting ada kesempatan pegang mushafnya, peganglah mushafnya, perhatikanlah ayat demi ayat terjemahannya dan pemahamannya. Kalau Anda sudah paham. Mudah-mudahan dengan cara itu Allah akan memberikan pemahaman. Selain ketika kita belajar ada tafsirnya, tafsir Jalalain. Cuma seminggu 1 kali. Ya kalau Anda tidak punya inisiatif untuk membaca sendiri ya susah. Jadi mari Bapak Ibu jamaah semua, saya ingatkan kembali melalui pelajaran pagi hari ini, ayo kita semangat untuk membaca Al-Quran setiap hari. Bisa Anda baca ba'da sholat 5 waktu. Ya. Berapa ayat? 2 lembar, 3 lembar, mungkin 50 ayat, apa 100 ayat, silakan. Jadi kita sendiri yang mengaturnya. Kita sendiri yang membuatnya itu semua jadwal-jadwal. Gitu. Pada pelajaran yang lalu, di sini ada pada hadis yang ke 765, ada seseorang sedang membaca surah Al-Kahfi di malam hari. Dekat rumahnya tidak jauh ada garasi. Garasinya isinya kuda. Iya, kalau orang dulu gitu. Garasinya kuda. Kalau kita garasinya roda 4, roda 2. Ketika kudanya itu diikat dengan tali yang panjang. Ya. Ketika dia membaca Al-Quran, membaca surah Kahfi, wabil khusus dia baca surah Kahfi. Ketika dia membaca surah Kahfi, tiba-tiba kuda yang tidak jauh dari tempat tinggal dia di garasi itu, kuda itu berontak-rontak, lari sana, lari sini, tidak tenang selama dia membaca surah Al-Kahfi. Setelah selesai dia membaca, barulah kuda itu diam kembali. Pagi harinya dia lapor kepada Rasulullah SAW. Setelah dia jelaskan apa yang dia baca dan kondisi kudanya, Rasulullah menjawab, Al-Quran kalau dibacakan kepada seseorang akan menjadi tenang. Ketika itu datang awan putih, lalu menyelimuti rumah Anda dan termasuk kuda-kuda Anda. Kuda Anda tidak paham itu, dia ketakutan, lalu kuda itu berontak-rontak seakan-akan mau lari jauh dari tempat itu. Itulah ketenangan yang Allah turunkan kepada orang yang membaca Al-Quran. Jadi para jamaah sekalian, orang yang sering, suka, senang baca Al-Quran, hatinya lebih tenang dibanding orang yang tidak pernah baca Quran. Oleh karenanya, kita sendiri kalau ingin hidup tenang, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan menyebut Allah, dengan membaca Al-Quran, dengan zikrullah, hati jadi tenang.